Shalom Bapak Ibu Saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program Sapaan Kasih GKI Mojosari. Saya mengundang kita sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan, dan oleh karenanya kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami percaya dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami rindu untuk kembali membekali hidup kami dengan firman-Mu. Kiranya roh Tuhan dapat menolong setiap kami untuk kami bisa memahami dan bahkan melakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk terlebih dahulu membaca ayat yang menjadi bahan perenungan kita, yaitu dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-26 hingga ke-31. Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk membacanya secara mandiri. Di dalam Alkitab kita, saudara-saudara, khususnya Perjanjian Baru, kita mengetahui ada salah satu tokoh yang sangat menonjol selain ke-12 murid Yesus. Seorang yang juga tidak kalah luar biasanya di dalam kehidupan pelayanan gereja perdana, yaitu adalah Rasul Paulus. Tentang bagaimana pelayanan dan karyanya waktu itu tentu kita sering memperhatikan dan membacanya. Termasuk bagaimana ajarannya kala itu menjadi semacam jangkar bagi komunitas Kristen perdana. Namun di balik itu semua, saudara-saudara, kita pun juga menyadari jauh sebelum kita dan para jemaat perdana itu mengenal Paulus, ada sebuah titik awal yang harus ia tempuh, yaitu tentang bagaimana dia harus bertobat dan bagaimana dia bergumul untuk mengikut Kristus di dalam awal perjalanannya. Dan saya kira kita jarang sekali memperhatikannya. Kisah Paulus yang begitu luar biasa itu berawal dari sebuah tindakan sederhana yang ternyata begitu bermakna. Bapak Ibu Saudara tentu tahu bagaimana rasanya menjadi seorang yang sangat dibenci, seorang yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Kalau kita dibenci barangkali tanpa alasan atau karena alasan yang subjektif, ya, mungkin kita masih bisa memakluminya dengan kesadaran yang baik. Anggaplah orang lain itu tidak mengerti maksud kita atau belum terlalu mengenal pribadi kita, misalnya demikian. Jadinya kita disalah pahami. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, saudara, layaknya Saulus, kita dibenci atas dasar fakta atau pengalaman buruk yang pernah orang lain alami. Kita dibenci karena memang kita layak untuk dibenci, demikian ya. Karena kita dulunya adalah orang yang jahat atau orang yang pernah menjadi ancaman yang besar bagi orang lain. Ini yang berat, saudara. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana menjadi sosok Paulus yang ingin bertobat. Yang track recordnya itu bukan hanya sekedar kesalahan biasa, seperti orang yang berbohong atau mencuri, katakanlah demikian. Saulus ini adalah seorang penganiaya jemaat. Artinya dia adalah orang yang benar-benar berseberangan atau menjadi musuh jemaat Kristen perdana, kalaupun kita sebut dia sebagai musuh. Bahkan mungkin bisa dikatakan ia adalah garda depan penumpas umat Kristiani. Karena dia memiliki surat kuasa atau surat perintah dari imam-imam kepala Yahudi. Yang artinya dia bebas menganiaya. Dia bebas menangkap dan bahkan membunuh. Asalkan dia adalah orang Kristen, maka Saulus akan dibenarkan dan tidak dipersalahkan secara hukum. Dan orang yang sedemikian kejamnya ini tadi, suatu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan kemudian dia mengatakan ingin bertobat. Dia ingin bergabung di komunitas Kristen perdana. Yang notabene mereka ini adalah orang-orang yang pernah menjadi musuh atau target penganiayaannya dulu.
Bila kita melihat saudara secara singkat dalam kisah yang sebelumnya, diceritakan bahwa Paulus atau Saulus ini buta selama 3 hari. Lalu disembuhkan oleh Tuhan, dibaptis oleh Ananias. Orang-orang di Damsyik pada waktu itu juga begitu heran. Karena Paulus begitu memberanikan dirinya, saudara, untuk langsung bersaksi di hadapan banyak orang. Dan karena dia telah berkhianat kepada mahkamah Yahudi, maka akhirnya pun dia menjadi seorang buronan. Dan kemudian dia diceritakan di sana dia menyelinap, pergi dan tibalah dia di Yerusalem. Suatu kota yang lebih besar, saudara. Ya. Di tempat yang baru ini tentu kita melihat tidak mudah. Karena ia masih dikenal sebagai seorang penganiaya jemaat. Banyak jemaat di Yerusalem yang belum mengetahui pertobatannya. Tidak heran jika di dalam ayatnya yang ke-26, saudara, di sana dikatakan banyak orang ketakutan melihat Paulus. Mereka melihat Paulus sebagai seorang yang tidak layak disebut sebagai murid Kristus yang telah bertobat. Alangkah lebih layak bila dia ini mati atau pergi saja dari komunitas mereka. Sebaliknya kita yang membayangkan diri kita sebagai sosok Paulus, saudara, tentu juga tidak mudah. Kita mengalami bagaimana rasanya menjadi seorang yang dibenci setengah mati. Kita ditolak dan bahkan mungkin saja kita bisa balik dianiaya, gitu ya. Tidak ada satu alasan pun yang bisa membuat kita layak untuk kita dipercaya. Karena memang kita telah berbuat jahat kepada mereka. Saudara bisa membayangkan dari dua sisi ini. Ya, bagaimana menjadi jemaat perdana yang begitu takut, maupun sebaliknya kita menjadi seorang Paulus yang begitu dibenci, ditolak dan bahkan tidak dipercaya. Nah, dari situasi inilah saudara, muncul seorang yang bernama Barnabas. Yang mengejutkan pada waktu itu adalah Barnabas ini kemudian menyediakan dirinya sebagai saksi pertobatan Paulus di hadapan para rasul dan jemaat Yerusalem. Bisa dikatakan bahwa Barnabas ini adalah orang pertama di Yerusalem yang mau mempercayai pertobatan Paulus. Seorang yang mau mengambil jalan penerimaan dan pengampunan terhadap Paulus dikala banyak orang pada waktu itu membenci kehadirannya. Secara manusiawi tindakan Barnabas ini berisiko loh. Sebab bisa jadi Barnabas ini tertipu. Saulus mungkin tidak sepenuhnya bertobat, bisa jadi, saudara. Tetapi Barnabas tetap memilih untuk percaya dan teguh pada kesaksian Paulus. Tindakannya ini nampak begitu sederhana, tapi sesungguhnya berdampak luar biasa. Barnabaslah yang kemudian meyakinkan para pengikut Yesus jika Paulus yang saat itu dikenal sebagai Saulus, sang penganiaya jemaat, telah menjadi bagian dari murid-murid Yesus sejak Paulus melihat Tuhan dan mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas membuat Paulus ini kembali dipercaya dan bahkan diterima sebagai saksi Kristus yang kemudian melalui kesaksiannya dia justru membawa banyak orang mengenal Kristus. Pertanyaannya, mengapa banyak orang termasuk para rasul kemudian menerima kesaksian Barnabas tentang Paulus? Mengapa kemudian orang-orang tersebut mempercayai Barnabas? Barangkali salah satu alasannya adalah karena Barnabas ini adalah orang yang murni dan jernih hatinya. Orang yang tulus. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 37 di sana dikatakan rupa-rupanya Barnabas ini dikenal sebagai orang yang jujur, yang menjual ladangnya dan uang hasil penjualannya itu diletakkan di depan kaki para rasul. Singkatnya, para rasul mengenalnya sebagai orang yang kredibel, ya, orang yang layak untuk dipercaya, orang yang tulus dalam memberikan atau mengatakan sesuatu. Saudara kekasih Tuhan, tidaklah mudah menerima dan mempercayai seorang yang telah bertobat dari kesalahan masa lalunya. Bayangan-bayangan ketakutan bisa saja membuat kita meragu, kita menjadi sulit melihat kebaikan di dalam diri seseorang.
Namun demikian terhadap manusia yang bersalah dan berdosa, selalu saja ada orang pertama yang mau mengampuni dan menerima. Selalu saja ada orang pertama yang mau menyediakan diri untuk mempercayai bahwa kebenaran dan kemuliaan Tuhan dapat terjadi dan dinyatakan dalam kehidupan siapapun, termasuk mereka yang kita anggap sebagai orang yang berdosa atau bersalah. Dan tentu tidak mudah pula membuat orang lain mempercayai diri kita. Oleh karenanya sebelum kita meyakinkan orang lain, maka kita pun harus dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemurnian batin dan ketulusan hati. Kita harus memiliki kredibilitas agar orang lain pun percaya dengan perkataan dan tindakan kita. Sebagaimana Tuhan membutuhkan Barnabas, Tuhan membutuhkan kita semua untuk menjadi saksi pertama. Orang-orang yang mau dengan rendah hati, terbuka, menerima, mengampuni, dan mempercayai pertobatan dan karya Allah dalam kehidupan orang lain. Ketika banyak orang di sekitar kita membenci dan tak mengharapkan kehadirannya, Tuhan juga mengharapkan kita senantiasa dapat melihat kebaikan dan bahkan potensi orang lain, sehingga hal itu dapat bermanfaat, berdampak bagi orang di sekitar kita. Jadilah Barnabas bagi keluarga dan komunitas iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, materaikanlah firman itu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami senantiasa belajar untuk membuka hati kami bagi orang-orang seperti Saulus. Biarlah pengampunan, penerimaan Tuhan kepada kami juga memampukan kami untuk melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Kiranya kami dapat melihat setiap kebaikan dan rahmat Tuhan dalam kehidupan sesama kami, tatkala orang lain tak mampu melihatnya. Dan biarlah melaluinya mereka dapat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.